Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyebutkan nama Anda siapa? Mbak Surya. Tapi benar, makhluk sebangsa Anda yang menyebabkan kecelakaan. Tersebutlah sebuah jembatan bernama Jembatan Sewu di perbatasan Kabupaten Subang dengan Indramayu, Jawa Barat. Sering terjadi kecelakaan di lokasi ini hingga menelan banyak korban. Karena itu, ada tradisi melempar uang receh di atas jembatan ini. Penasaran? Kami coba mencari tahu ada apa sebenarnya di tempat ini. Saya sudah berada di depan Monumen Transmigrasi. Monumen ini dibangun untuk memperingati tragedi kecelakaan yang pernah terjadi di sekitar Jembatan Sewu. Konon apabila kita melintasi Jembatan Sewu harus melempari dengan uang agar pengemudi selamat sampai tujuan. Assalamualaikum, Bapak Deden. Pak Deden bisa membantu menceritakan sejarah dari Jembatan Sewu seperti apa? Ya, awal sejarahnya sih dari nenek moyang kita juga nggak tahu, nggak ada, cuman legenda doang yang ada. Cuman itu kalau untuk masalah pelemparan uang itu ya tergantung orangnya lah. Yang banyak yang pengusaha, yang berhasil, yang dari Jakarta juga, yang punya warung juga, kebanyakan ngambil dari situ. Airnya pun banyak yang ngambil di Jembatan Sewu itu. Apa benar terjadinya kecelakaan karena kita tidak melempari uang di jembatan itu? Oh enggak ada kaitan dengan itu, enggak ada. Tapi kalau Bapak pernah melihat perwujudan makhluk gaib di sekitar jembatan? Itu ya jenisnya sih manusia, perempuan, 2 orang. Berbaju merah. Berbaju merah. Apa yang dia lakukan? Ya cuma hanya jalan walaupun di situ air juga lagi keadaan banjir juga dia nyemplung ke sana. Terima kasih Pak atas informasi yang telah diberikan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di tempat ini. Kira-kira mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Saya sangat penasaran dengan sesosok wujud perempuan 2 yang berbaju merah. Itu sebenarnya siapa? Kenapa di situ selalu terjadi kecelakaan dan kenapa sampai turun-temurun selalu ada pelemparan uang? Iya. Itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau itu saya penasaran untuk mencari kebenaran tentang cerita-cerita tersebut. Dan kita akan mengungkap sebenarnya siapa sih yang menyebabkan banyaknya kecelakaan yang terjadi di sini. Ya, insya Allah atas izin Allah. Kami segera melakukan mediumisasi. Tak lama, mediator kehilangan kendali. Assalamualaikum. Bisa dengan tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Aris ini. Aris ini sejak kapan Anda berada di sini? Sudah 1 tahun kuasanya gini. Berarti Anda tahu sejarah dari Jembatan Sewu ini? Sudah cuma Belanda. Kenapa orang-orang bila melintasi jembatan ini sering melempari uang? Saya lulus oke. Siapa yang mencari rezeki? Yo, orang di sini. Bukan karena perintah dari makhluk gaib. Tapi katanya kalau misalnya kita tidak melempari jembatan itu dengan uang, akan terjadi kecelakaan. Oh, ya sudah. Uang kang beli kelem donga lewat mono bisa celaka. Tapi ada waktu tertentu. Seperti apa waktu-waktunya? Ya, pengen nih. Bulan-bulan kang karep cukup. Uang kang amalane kurang. Bisa ikut ketarik. Waring melu ning golongan sun. Ketarik seperti apa caranya? Kan mereka itu ada di dalam kendaraan. Iya, kang beli eling. Kang aduh, ya Allah. Bisa ikut melu pengikutku. Saya belum paham tuh bagaimana caranya Anda menarik pengendara itu hingga kecelakaan. Iya, orang-orang biasanya disangkanya lurus saja. Padahal tidak tahu. Saya tutup itu pikirannya. Pikiran dan matanya Oh ya. kelihatannya dikaburkan. Ah. Tapi benar, penguasa di sini adalah siluman buaya putih. Wow, iya. Anda mengenalnya? Wes, anan kena keliling penjaga sering awal
wong kang tunggu. Kenapa? Ini siapa? Buaya. Seketika, dia berubah tingkah. Sejak kapan? Anda benar berada di bawah sungai itu. Sejak kapan Anda berada di sungai? Zaman ang lawas. Bilang ratusan tahun. Apa benar Anda yang menyebabkan kecelakaan sering terjadi? Anak maning. Wala si Rasa penguasa kali. Anda penguasa di kali, Oh, berarti tidak pernah mengusik kehidupan di jalanan ya? ini saya tugas Kalau tugas Anda apa di kali? penguasa kali. Penjaga. Tangan harus bisa. Angga tunggu. Ingin coba-coba. Coba-coba kenapa? Kesaktiananku. Kini tingkahnya berubah. Dia jadi tidak bersahabat. Coba ceritakan dulu. Ceritakan percaya. Selain Anda, buaya putih, lalu ada makhluk lain yang Anda kenal? Hirang-hirang. Saya cilik-cilik. Wong-wong cilik-cilik. Wong-wong Tapi Anda mengenal dua perempuan yang sering berada di Ada sekitar kawan. jembatan. Iku pun kang dirani. Iku rani. Kang rasani nincula. Siapa? Saya tanya. Nasaran. Kalian kata sisu. Yang dayang sang yang gila. Anda memanggil siapa? Hai sang yang gila. Hah? So, Ya, panggil teman-teman Anda. Ayah kumpul. Wong-wong kang ngasik ini. Anda jangan merasa terusik karena kami tidak berniat mengganggu Anda. Oh. Hanya ingin mengungkap sejarah dari tempat ini. Anda belum cerita tadi nama dua perempuan yang memakai baju merah. Itu siapa namanya? Namanya Nyai Endang. Nyai Endang. Endang Elis. Kalau satunya lagi siapa namanya? Marah hati. Ini kenal semua korban-korban yang di sini. Oke. Itu ulah siapa? Oke, duduk kita dia. Bukan kamu sendiri. Ah. Siapa? Anak yang mau, Hmm? kita ada dia ini. Kesusun kali. Anda tahu tragedi kecelakaan ini penyebabnya karena apa? Iya, kawan. Ulah-ulahai. Wong-wong kang aduh. Wong kang belalen. Kelalen gimana? Belalen. Kedonga. Sikir kosong pikirannya. Berarti tidak semua orang atau pengendara bisa makhluk gaib sebangsa Anda menggoda ya? Oleh, kadang mana kang kuat. Kang iling beli kuat kita. Kalau yang kuat orang yang seperti apa? Kenapa? Kekuatannya sama. Oh gitu. Beli bisa kita ngalahkan. Yang sering berdoa. Bisa panas. Tapi mungkin yang sering terjadi kecelakaan itu bukan karena ulah Anda atau sebangsa Anda. Iya, sawan sesiluman. Bukan. Karena mereka mungkin mengantuk tapi tetap memaksa Oh. untuk berjalan. Iya bisa. Itu sebabkan ia lalai. Mengantuk dipaksa. Berarti faktor utamanya bukan karena Iya, dari bisa. dimensi lain. Mungkin biku rasa abot. Beli kelem lire. Anda benar yang membunuh mereka-mereka? Oh, salah satu. Oh salah Tapi satunya. makhluk gaib kan tidak bisa membunuh Oh atau iya, melukai. cara yang ada di sini. Khusus cara-cara dia. Oh dengan cara cara sendiri. Cara-cara kekuatan nih. Kekuatan apa? Kekuatan sihir. Yang dialami. Tidak takut dengan kekuatan Allah. Iya, itu. Ampun. Hah? Sih. Kenapa? Tidak takut dengan kekuatan Iya, Allah. wah, Kang Eling. Iya. Kang ingat sering Allah disunut di panas berkuat. Oh yang ingat berarti Allah kamu nggak bisa. Abot. Abot. Iya. Kenapa? Ampun, panas. Panas. Aurai. Ya udah, Oh, kalau misalnya Anda merasa panas, silakan Anda buat. Iki pengen nggak? Aduh, alatmu. Coba sebut atas nama Allah. 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 Belum puas menggali informasi, kami melakukan mediumisasi lagi. Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Belum puas menggali informasi, kami melakukan mediumisasi lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebutkan nama Anda siapa? Mbak Surya. Mbak Suryo, sejak kapan Anda berada di sekitar jembatan sini? Udah lama. Sudah lama. Kalau Mbak Suryo, ini sebagai apa sih? Kuncen. Kuncen dari tempat mana? Tali sewa. Kenapa harus dijaga atau dikunceni sama Anda? Istana Buaya Putih. Ada hubungannya Istana Buaya Putih dengan kecelakaan yang sering terjadi? Betul. Lalu bagaimana caranya bangsa Anda menyebabkan kecelakaan? Dulunya ada yang meminta-minta pesugihan. Dengan cara apa meminta pesugihannya? Syaratnya minta daging manusia, tapi nggak dipenuhi. Kalau menurut Anda, kecelakaan yang sering terjadi di sekitar jembatan itu karena apa? Mereka tidak sopan, tidak permisi. Manusia kan juga punya hak atas jalan itu. Anda kok main-main klaim aja itu punya Anda, terus orang nggak permisi orang harus permisi itu tempat Anda, terus kalau nggak permisi Anda celakai. Nah, gimana caranya Anda bisa, kalau Anda ngaku bisa Sebagai penyebab dari kecelakaan. gimana caranya tuh? Bukan saya, Lalu siapa? Nyi Ratu. Ratu siapa? Nggak mau, Ratu siapa? nggak mau, Kenapa? takut. Sama Allah takut gak? Ya. Keluar. Sok, keluar sendiri. Temuin. Tak lama, mediator disadarkan. Ternyata petualangan belum berhenti sampai di sini. Seorang mediator dikuasai energi lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Anda? Aki Kulsum sebagai apa di tempat ini, Ki? Semua yang di sini kekuasaan. Masuk jembatan Sewu. Kenapa dinamakan Sewu? Sewu menceritakan tentang anak yang dikualonkan. Siapa namanya? Saini. Seperti apa ceritanya? Saini yang ditinggalkan oleh dua orang tua. Setelah ia mati, suaminya beristri lagi. Saya ini dibuang di alas Sultan mana? Jalin sampai akhirnya setelah bertemu dengan kedua orang tuanya, setelah bertemu dengan orang tuanya, dia diperbudak dan selalu dianiaya oleh ibu tirinya. Lalu setelah disiksa, apa yang terjadi sama mereka? Pergi sungai dan meminta kepadaku untuk mencari kesenangan dunia. Kenapa mereka memintanya sama Anda? Anda siapa? Saya yang bisa mengabulkan kekayaan. Apa yang mereka berikan kepada Anda? Atau apa yang Anda minta kepada mereka? Dia meminta pesugihan supaya cepat kaya. Tapi mereka tidak memberikan apa-apa kepada Anda. Perjanjian bila mana pada saatnya nanti dia akan menjadi penghuni di jembatan itu bersama saya. Tapi benar, makhluk bangsa Anda yang menyebabkan kecelakaan? Iya. Dengan cara seperti apa? Matanya dengan kekuatan melakui jalannya Tujuan Anda melakukan hal itu apa sih? untuk memperbanyak pasukan
Apa kaitannya dengan orang pelemparan uang itu? Benar, uang itu dipersembahkan untuk sebangsa Anda. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Awalnya seperti apa? Ingin pergi. Ya, pendatang ingin pergi. Dia bertanya kepada anak gembala, gimana caranya supaya jualannya laris. Terus setelah laris harus ngasih uang ke situ gitu, harus ngelempar minimal untuk keselamatan. Enggak, maksudnya apa? Dia ingin membalas kebaikan atas yang diberikan anak gembala itu Balasnya dengan cara apa? dengan mengasih uang. Dan makanya sampai sekarang melempar uang dengan harapan mendapat Kalau ngasih uang, itu sebagai rasa syukur Rasa syukur apa? atas keberhasilan dia. Bukannya rasa syukur kepada Allah. Melalui siapa? Apakah anak yatim atau anak-anak gembala itu anaknya Allah? Bukan. ya termasuk. Apakah Allah suka uang kita? Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak ngasih uang itu akan celaka. Benar. Kalau mau menanyakan itu, dia udah ada janji. Perjanjian seperti apa? Perjanjian pesugihan. Dengan Anda? Lalu yang dua perempuan yang suka ada di jembatan itu, Anda mengenalnya? Nyai Asih dan Nyai Sulastri. Mereka itu korban dari kecelakaan atau memang sudah berada di tempat situ? Sudah ada di tempat situ. Dia yang suka bikin mereka celaka. Kadang mewujudkan diri, pun kadang seperti yang pernah aku lakukan untuk mata mati. Apa benar makhluk gaib bisa membuat celaka manusia? Terserah kamu menanggapinya. Bukan urusan percaya ataupun tidak. Itu urusan kamu. Iya. Saya mau nanya sekali lagi, sewa itu artinya apa? 1000 cerita. Cerita apa? Cerita apa saja yang dibawakan Sayyidah Al-Sayyid. Ada lagi orang-orang yang meminta kepada Anda? Banyak Lalu apa yang mereka kasih? nyawa dia. Ini banyak ya sering kecelakaan. Kenapa? Udah banyak, ada berapa korban? Sampai sekarang mungkin udah ribuan. Anda tahu sejarah dari kecelakaan bis ini, transmigrasi? Apa yang ingin kau tanya? Itu faktor dari sebangsa Anda? Kenapa? Berapa orang yang selamat dari kecelakaan bis itu kalau Anda tahu? Makanya 3. Yang lainnya meninggal semua. Jumlahnya berapa orang? 9 yang hidup, 2 yang masih suci. Masih suci itu maksudnya? Anak-anak kecil. Itu udah sampean. Kenapa mengambil korban mereka? Ada salah apa mereka? Rahasia kali sewa. Kenapa harus dirahasiakan? 1000 cerita. Umpamanya mereka yang melintasi tempat ini diawali dengan berdoa atau selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, apa bisa sebangsa Anda masih mengganggu? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa mau nyolok? Tetap di Dua Dunia. Umpamanya mereka yang melintasi tempat ini diawali dengan berdoa atau selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, apa bisa sebangsa Anda masih mengganggu? Kenapa?
Kenapa mau nyolok? Tidak terima ya atas keadaan kita. Kan kami sudah izin. Sudah izin sama Allah. Kenapa? Apa yang harus izin pada sampean? Penguasa. Allah malah penguasa jagat. Kamu tetap melarang kami melakukan Perbuatan zalim. kalau aku dilarang. Mungkin udah dilumatkan dari dulu. Kenapa? Kenapa? Tidak meninggalkan tempat ini. Kenapa? Apa yang terjadi kalau kami tidak meninggalkan tempat ini? Aku yang akan dengan paksa. Pokoknya sebaliknya, aku yang akan memaksa. Ya tidak ada kali kejadian-kejadian yang serupa. Tidak lagi ada kecelakaan. Aku bisa menjajal kekuatan. Kenapa sombong? Sifat sombong kan tidak dibolehkan oleh Allah. Itulah Itu sifat takabur. Kami mencoba menyudahi mediumisasi. Kuat. kamu yang keluar. Tapi dia malah berusaha menyerang. Iya, Kang Ujang, dari liputan kita malam ini, bagaimana caranya kita menyikapi mitos tentang pesugihan, pelemparan uang koin? Bagaimana kalau menurut Kang Ujang? Perlu digarisbawahi bahwasanya mitos itu adalah ada dan sesuatu yang masuk akal. Akan tetapi mitos bisa ditepis apabila hati kita penuh dengan keimanan, keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwa kepada Allah wa yu'allikumullah wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Allah bikulli syai'in alim. Karena Allah adalah mengetahui setiap segala sesuatu. Oleh karena itu, ngapain kita takut-takut? Karena kita tidak melempar uang nanti takut akan bangkrut atau jangan. Karena apa? Umayyatakillah yaj'al lahu makhraja. Ketika kita takwa kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan segalanya. Oleh karena itu kuncinya teguhkan dalam hati ketakwaan kita kepada Allah. Jangan terlalu percaya terhadap mitos. Terima kasih Kang Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umpamanya mereka yang melintasi tempat ini diawali dengan berdoa atau selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, apa bisa sebangsa Anda masih mengganggu?